Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Kali ini saya mau reading tentang karir kalian 3 bulan ke depan. Nah, jadi semingguan ini tuh lagi banyak banget kasus yang masuk ke saya itu tentang karir gitu. Makanya kali ini saya mau reading tentang karir. Nah, karena ini sifatnya general, jadi diambil baiknya, buang buruknya, yang baik diaminkan, terus yang kurang baik dijadikan sebagai rambu-rambu ya, supaya kita bisa berhati-hati, kita bisa aware, kita bisa mindful, dan ya pokoknya ambil baiknya, buang buruknya, oke? Nah, kali ini langsung saya shuffle ya. Kali ini saya mau bikin 3 pile, ada 1, 2, 3. Oke. Silakan memilih mana yang paling menarik hati kalian. Ada pile 1, pile 2, dan pile ketiga. Kalau butuh waktu lagi silahkan di pause videonya, pilih yang paling menonjol, pilih yang paling menarik hati kalian. Oke, kita simpan dulu pile kedua sama pile ketiga. Oke, kita buka pile pertama, karir kalian 3 bulan ke depan. Oh, the devil. Kita buka lagi ya, ini tentang apa? Oke, satu lagi. Jadi, teruntuk kalian yang memilih pile pertama, karir kalian 3 bulan ke depan, di dalam pekerjaan itu kan kita pasti berhubungan dengan banyak orang, entah itu rekan kerja, entah itu atasan, bawahan gitu. Nah, karir tidak pernah terlepas dari hubungan sosial gitu. Salah satu yang terkadang menimbulkan masalah atau menimbulkan sedikit tantangan itu juga termasuk dengan hubungan sosial. Nah, ketika kalian merasa karir kalian atau pekerjaan kalian itu berat, tidak nyaman, nah, coba lihat lagi bagaimana hubungan sosial kalian dengan orang-orang di pekerjaan kalian gitu. Lihat lagi bagaimana hubunganmu dengan mereka, bisa juga dengan mengingat-ingat lagi bagaimana mereka memperlakukanmu. Nah, setelah kalian tahu sikap mereka kepadamu dan hubungan kalian, terus lihat lagi kontribusi apa dari kalian yang menciptakan suasana tersebut, menciptakan misalnya kalian bermasalah dengan salah satu rekan kerja kalian gitu, kemudian lihat lagi bagaimana atau sikapmu yang mana atau sifatmu yang mana yang membuat situasi itu bukannya mereda atau bukannya selesai, bukannya baik, tapi malah bikin makin rumit gitu, atau bikin ya parahnya sih musuhan gitu ya, kayak nggak akur gitu. Nah, lihat lagi apa kontribusimu dalam menyebabkan masalah itu gitu. Itu kalau tentang hubungan sosial. Kemudian tentang bagaimana kalian menganggap pekerjaan kalian gitu. Apakah pekerjaan kalian itu hanya sekedar ladang cuan atau kalian membawa hati kalian di pekerjaan itu. Nah, jadi lihat lagi bagaimana kalian memperlakukan pekerjaan kalian, karena kan pekerjaan itu sesuatu yang menemani kita hampir lebih banyak daripada kita di rumah gitu. Kayak maksudnya waktu kalian itu lebih banyak tercurah untuk pekerjaan daripada untuk yang lain. Nah, bagaimana kalian menganggap pekerjaan itu, bagaimana kalian memperlakukan pekerjaan kalian itu hanya untuk cari uang, ladang cuan, atau
sesuatu yang fulfillment atau sesuatu yang memenuhi hati kalian, memenuhi desire kalian gitu. Jadi ketika kalian menganggap pekerjaan itu hanya sebagai ladang cuan gitu, maksudnya hati kalian gak ada di situ gitu, kalian butuh pekerjaan itu hanya untuk uang. Ya memang semua orang butuh pekerjaan hanya untuk uang, tapi maksudnya ketika kalian tidak sepenuh hati, kalian tidak mencintai pekerjaan kalian, itu akan semakin membuat pekerjaan itu makin sulit gitu. Nah, di 3 bulan ke depan, ketika kalian belum bisa mencari hal apa yang paling membuat kalian tidak nyaman di dalam pekerjaan, kemudian kalian tidak bisa memperbaiki itu, atau setidaknya menyadari dari mana sih sumbernya gitu. Nah, di 3 bulan ini pekerjaan kalian itu malah akan semakin rumit gitu, Kak, semakin berat gitu. Nah, kalau misalnya kerumitan itu bisa berakhir dengan resolusi, entah itu kalian mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau mendapatkan inovasi yang lain sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ketika masalah itu malah membuat kalian semakin uring-uringan, nah itu yang merugikan gitu. Jadi di 3 bulan ke depan ini kalian dituntut untuk mencari tahu apa sih yang bikin kalian itu belum bisa jatuh cinta ke pekerjaan kalian gitu, apa yang bikin kalian belum bisa menganggap pekerjaan itu sebagai soulmate kalian gitu, karena kan ya dari 24 jam hampir sebagian besar itu untuk pekerjaan. Nah, ketika kalian tidak bisa mencintai pekerjaan kalian, ya ibaratnya kalian menghabiskan waktu dengan orang yang tidak kalian cintai gitu. Siapa yang rugi? Ya kalian gitu. Ya memang sih dapat uang, tapi kan kadang bukan hanya tentang uang gitu, tapi juga tentang kebahagiaan, tentang fulfillment. Bisa nggak sih pekerjaan itu memenuhi batin kalian gitu. Bersyukurlah untuk orang-orang yang sudah bisa bekerja di passion kalian atau di bidang yang kalian sukai. Tapi masih ada beberapa orang yang masih belum bisa menjalani passionnya sebagai pekerjaan profesional gitu. Nah, jadi untuk orang-orang yang memang menyadari bahwa pekerjaan itu bukan passionnya, ya bagaimana dia bisa meminimalisir perasaan tidak nyamannya itu gitu, supaya pekerjaannya itu tetap bisa memenuhi batinnya gitu. Itu untuk teman-teman yang memilih file pertama. Sekarang kita lanjut ke file kedua. Oke, kita lihat lagi ini tentang apa. Oke, kita ambil 1, 2. Ace. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang memilih file kedua, di sini ada harapan baru, ada peluang baru yang ini cukup bagus sih ya. Misalnya bulan-bulan kemarin kalian sudah menemukan gitu, apa sih yang aku inginkan, apa yang aku ingin lakukan, atau pekerjaan apa yang ingin aku jalani, pekerjaan apa yang ingin aku apply misalnya. Nah, di 3 bulan ke depan kalian dituntut untuk berani merealisasikan apa yang ada di pikiran kalian itu menjadi action gitu. Karena jika itu terus dipikirkan tanpa ada realisasi, itu bikin kalian akan semakin overthinking. Jadi apa-apa yang ada di pikiran kalian itu, terutama kali ini untuk pekerjaan ya, tentang pekerjaan. Jadi itu harus direalisasikan. Oke, ternyata aku ini punya bakat di bidang otomotif misalnya. Ya sudah, cari pekerjaan tentang itu gitu. Berani keluar dari zona nyamanmu. Entah itu kamu belum punya pekerjaan atau kamu sudah punya pekerjaan tapi merasa tidak nyaman. Nah, beranilah keluar, beranilah memulai sesuatu yang baru yang memang itu sudah
terngiang-ngiang di pikiran kalian, sudah berdengung gitu di pikiran kalian, tapi kalian masih belum punya keberanian untuk merealisasikannya. Mungkin takut, jangan-jangan nanti kerja di sana lebih nggak enak daripada pekerjaanku yang sekarang gitu, jangan-jangan nanti isinya begitu terus. Nah, itu akan bikin kalian overthinking. Jadi ketika kalian memiliki gagasan, ketika kalian memiliki ide, memiliki keinginan, ya realisasikan itu menjadi kenyataan gitu. Jangan terus hanya difikirkan, karena itu nanti malah akan bikin kalian overthinking, terus nggak maju-maju akhirnya gitu. Jadi di 3 bulan ke depan ini, untuk teman-teman yang memilih PL kedua, kalian disarankan untuk segera merealisasikan ide gagasan kalian menjadi kenyataan. Nah, misalnya itu tentang usaha atau bisnis ya, tidak di corporate ya. Realisasikan itu gitu. Misalnya kalian ada ide usaha apa di bidang apa, jangan hanya dipikirkan, tapi berani ambil resiko untuk merealisasikan itu menjadi kenyataan, karena kesuksesan itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang berani bergerak maju. Begitu. Oke, kita lanjut ke file yang ketiga. Apakah ini? Oke, kita shuffle kartu yang lain ya. Oke, 1, 2, 3 of cup. King of sword. Kemudian the moon. Nah, untuk teman-teman yang memilih PL terakhir, pekerjaan kalian 3 bulan ke depan akan baik-baik aja, finansial stabil, tidak ada masalah yang berarti ya. Ini banyak kabar baik mungkin di 3 bulan ke depan. Jadi tetap stabil semuanya. Namun ada satu hal yang perlu kalian waspadai atau kalian jadikan rambu-rambu ya. Karena ya itu tadi, pekerjaan itu kan tentang hubungan sosial ya. Jarang sekali pekerjaan yang tidak berhubungan dengan orang lain gitu. Kebanyakan pekerjaan itu selalu berhubungan dengan orang lain gitu, atau social relationship. Nah, di sini kalian harus, jika kalian ada bekerja di perkantoran atau di corporate ya, kumpulkan berbagai informasi atau kabar berita apapun yang ada di tempat kerja kalian, karena mungkin ada beberapa informasi yang sengaja disembunyikan dari kalian, atau kalian yang tidak tahu kabar informasi itu, atau desas-desus bisa, atau kabar terbaru, atau kondisi pekerjaan kalian ya. Pokoknya kalian harus mengumpulkan berbagai macam informasi selengkap-lengkapnya, karena mungkin akan ada beberapa hal yang disembunyikan dari kalian, entah itu sengaja atau tidak, dan ini akan rawan menimbulkan masalah di depan nanti gitu. Jadi jangan melulu kerja pulang, tapi cobalah untuk akrab dengan teman-teman di kantor, akrab teman-teman di tempat kerja kalian, supaya kalian tahu gitu perkembangan informasinya gitu. Karena kan kadang kalau kita sibuk kerja, habis itu pulang, kadang kita ketinggalan informasi gitu. Mereka tidak sengaja menyembunyikan itu dari kita, tapi karena kita kurang dekat sama teman-teman, jadi kita ketinggalan informasi. Nah, kalau itu informasi yang nggak penting sih nggak masalah ya. Takutnya itu informasi-informasi yang akan kalian butuhkan, atau pengetahuan pekerjaan yang kalian butuhkan gitu. Jadi untuk menghindari backstabbing atau orang yang menusuk kalian dari belakang ya, kalian harus lebih akrab dengan teman-teman kalian gitu. Dengan atasan kalian juga bisa ya, dengan rekan-rekan kerja kalian ya, supaya kalian kalau misalnya nanti butuh bantuan ya, ada yang membantu kalian gitu. Kayak kalau kita akrab, kita datang nggak hanya pas butuh, pasti kan teman-teman itu juga seneng gitu mau bantu kita gitu. Kalau overall sih untuk teman-teman yang pilih file ketiga ini semuanya baik-baik aja ya, nggak ada masalah yang berarti gitu. Kalian cuma diminta untuk lebih aware dengan lingkungan kalian, dengan
social relationship tadi, supaya kalau ada apa-apa tuh kalian tahu gitu. Misalnya ada upgrade ilmu pengetahuan ya, atau upgrade teknologi apapun di tempat kerja kalian tuh nggak ketinggalan gitu. Jadi yang sudah baik ini tadi kedepannya tuh makin baik karena kalian punya social relationship yang sehat gitu. Oke, jadi hal ketiga tadi, semuanya baik ya, 3 bulan ke depan ini baik, hanya kalian diminta untuk lebih mempertahankan kebaikan itu dengan menjaga social relationship kalian tetap sehat. Jadi kalian dekat gitu sama teman kantor, bukan hanya teman-teman nongki dekatnya, tapi juga teman-teman di kantor kalian dekat gitu. Terus kemudian untuk teman-teman yang memilih part pertama tadi, karir kalian di 3 bulan ke depan ini cukup riskan ya. Riskannya ini adalah kalian dituntut untuk berani melihat lagi apa sih yang sebenarnya membuat aku tidak nyaman bekerja di sini gitu. Apakah itu tentang orang lain ataukah dari sifatku sendiri gitu. Nah, jangan ditolak ya, jangan denial, nggak apa-apa lah kerja di sini aja, uangnya banyak, gajinya besar gitu. Jangan gitu, tapi perhatikan juga kebahagiaan kalian gitu. Kalian bahagia atau enggak kerja di situ gitu. Kayak pekerja kan kadang walaupun uangnya banyak, tapi kalau stress levelnya tinggi, itu sama aja gitu, uang banyak tapi nggak bahagia. Jadi itu kayak kalau saya pribadi sih, saya lebih suka ya uangnya banyak, ya stress levelnya rendah gitu. Cuman kalau disuruh milih gaji tinggi, stress levelnya tinggi, atau gaji rendah, stress levelnya rendah, saya lebih milih gaji rendah, stress levelnya rendah gitu. Karena apa? Ketika kita stress levelnya rendah, vibrasi kita itu cenderung lebih tinggi daripada yang stress levelnya tinggi gitu. Nah, ketika vibrasi kita tinggi gitu, rezeki itu bakal datang dari mana aja gitu. Kadang tuh nggak cuma dari gaji gitu, ada aja gitu. Jadi mungkin ini tips buat teman-teman yang lagi milih pekerjaan ya. Pilihlah pekerjaan yang menjaga vibrasi kalian tetap tinggi. Apa itu vibrasi tetap tinggi ya? Kalian tetap bahagia menjalani itu. Karena kalau kita bahagia, pikiran kita jernih, hati kita damai, itu rezeki itu datang. Terus karena apa yang kita tarik adalah sebagaimana diri kita gitu. Jadi energi yang datang itu serupa dengan energi kita. Jadi kalau kita bahagia, kita damai, ya rezeki itu bakal lebih mudah datang dari mana aja gitu. Karena Tuhan itu gak akan pernah kehabisan cara untuk memberikan rezeki kepada kita. Tuhan tuh gak kurang-kurangnya jalan untuk memberikan rezeki buat kita. Begitu. Ini untuk hal pertama. Oke, sekian fun reading tentang karir kalian 3 bulan ke depan. Untuk sesi konsultasi yang lebih dalam, sesi konsultasi privat, silahkan hubungi saya di Instagram. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.